Suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk membahas tentang praktikum rancangan basis data. Di pertemuan ke-11 ini kita masuk ke manajemen hak akses. Saya langsung jelaskan untuk prakteknya saja ya, biar kalian bisa ada pandangan apa saja yang saya jelaskan. Kalau saya balik, saya jelaskan dulu, baru saya kasih tugasnya, nanti kalian mungkin ada yang kelewat gitu ya. Jadi saya jelaskan dulu tugasnya, biar kalian kalau ada sesuatu yang belum paham bisa kalian tanyakan. Jadi tugasnya untuk praktek, bukan tugas ya, harusnya praktek. Karena masing-masing praktek sendiri-sendiri ya. Praktek ke-9, yaitu yang pertama, saya buat langkah-langkahnya. Jadi masing-masing nanti buat laporan ya. Jadi kalau buat laporan itu kalau bisa setiap langkahnya itu di screenshot ya. Jangan tiba-tiba langsung selesai gitu ya. Jadi setiap langkah itu kalian screenshot. Contoh untuk membuktikan bahwa kalian melakukan langkah-langkah yang diminta ya. Pertama, untuk praktek akses manajemen akses ini yang pertama, masing-masing silakan buat database dengan nama pertemuan 11. Saya kira nggak perlu saya jelaskan untuk langkah-langkahnya ya, karena ini sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada yang lupa atau bingung, kalian bisa lihat rekaman ulangnya atau catatan buat lihat catatan kalian ya, tugas-tugas sebelumnya. Otomatis ini masuk ke database root dulu ya. Jadi buat masuk ke database root, buat database dengan nama pertemuan 11. Setelah itu kalian masuk ke dalam database pertemuan 11. Di setiap ini harus ada screenshot ya. Masuk ke root, buat database pertemuan 11. Terus itu masuk ke pertemuan 11, buat tabel dengan nama MHS dan mata kuliah. Isinya terserah ya. Nggak saya tentukan, yang penting entah itu ada 1, 2, 3, dan sebagainya. Yang penting ada tabel MHS dan tabel matkul. Nggak saya syaratkan untuk ada NIM-nya. Kalau nanti saya syaratkan ada NIM-nya, harus ya. Tapi kalau di sini MHS dan matkul ya, MHS dan matkul. Karena ini yang membedakan adalah usernya ya. Nah, kemudian buat user dengan nama, kalau sebelumnya buat database nama dan NIM, sekarang buat user ya, dengan nama dan NIM masing-masing untuk membedakan tugas masing-masing. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana buat user ya, dan buat passwordnya. Jadi kalau buat user harus buat password baru. Nah itu juga harus kalian lampirkan screenshotnya. Setelah kalian berhasil membuat user, setelah itu berikan hak akses untuk user tersebut agar bisa melakukan perintah select, insert, update, delete, semuanya gitu ya, dan drop. Jadi boleh seperti ini atau pakai all privilege biar lebih singkat juga boleh. Untuk database pertemuan 11. Jadi user tersebut hanya bisa mengakses database pertemuan 11. Database dan semua isi tabelnya. Ketika sudah berhasil, tampilkan privilege user tersebut. Tampilkan isinya, privilege user tersebut. Kemudian masuk ke user baru yang sudah dibuat. Jadi otomatis setelah dalam user root itu kalian exit dulu, menggunakan perintah exit titik koma, habis itu baru masuk menggunakan user yang baru dibuat, yaitu nama dan NIM masing-masing. Nah, tadi kan kita sudah buat tabel kolom, tabel MHS dan mata kuliah dengan kolom terserah. Selanjutnya kalian insert data dengan user nama underscore NIM. Minimal 3 ya. Jadi 2 tabel itu kalian isi 3 minimal. Setelah berhasil insert, tampilkan datanya. 2 tabel tersebut.
Nah, kemudian keluar dari tabel user nama underscore name, masuk lagi sebagai root dan hapus atau revoke atau hilangkan semua privilege dari user nama underscore name. Kalau sudah berhasil, masuk lagi ke user nama underscore name dan coba menampilkan semua data mata kuliah dan MHS. Jadi kan sudah menghilangkan privilege-nya, habis itu kita coba untuk menampilkan datanya berhasil atau enggak. Harusnya enggak berhasil ya, karena privilege-nya sudah dihapus. Kalau sudah, yang terakhir hapus user yang baru saja dibuat. Jadi buat laporannya, screenshot-nya masing-masing langkah, kemudian isi di form tugas praktek 9 pertemuan ke-11. Itu untuk prakteknya. Saya kira nggak susah ya. Setelah pertemuan ini langsung dikerjakan sih harusnya selesai. Karena saya juga langsung saya kasih contoh. Saya langsung kasih contoh. Tadi penjelasannya, apa itu privilege, terus macam-macam permission type, itu macam-macam privilege, ada privilege level dan macam-macam privilege. Yang pertama ada read, select, insert, delete, drop ya. Masing-masing nggak perlu saya jelaskan fungsinya ya. Karena sudah saya ini masuk ke mata kuliah basis data ya. Jadi read itu fungsinya memperolehkan user untuk membuat database atau tabel, select memperolehkan user untuk mengambil data, menampilkan data, insert memperolehkan user untuk memodifikasi entry yang ada di table, delete menghapus entry table, drop menghapus user, memperolehkan user untuk menghapus semua tabel database. Jadi kalau kita pengen semuanya ini dalam satu user, kita bisa langsung gunakan perintah all privilege. Lebih singkat ya. Kecuali kalau kita hanya pengen hanya salah satu atau salah dua, salah tiga, salah empat, itu kita tulis satu-satu. Tapi kalau semuanya kita menggunakan all privilege. Contoh, di sini saya buat user baru tadi nih, coba satu, cek privilege-nya dengan menggunakan perintah show grant nama user. Selanjutnya kita pengen memberikan hak akses untuk bisa create dan hanya create dan select untuk database Messi 311 ke akun MySQL coba satu. Perintahnya adalah grant create, select on Messi 311 titik bintang, artinya semua tabel di dalam database tersebut, ke user coba satu. Setelah berhasil, kita masuk ke user coba satu. Ini MySQL min u coba satu min p. Kita masuk ke database Messi, terus kita show table. Ada tabel, ambil mahasiswa matkul, kita tampilkan select bintang program mahasiswa. Ya bisa ya. Kita sudah bisa menampilkan isi data dari tabel mahasiswa menggunakan user coba satu. Selanjutnya kita hapus. Perintahnya adalah perintah revoke. Jadi perintah revoke ini jika ingin menghapus hak akses dari sebuah user. Sintaknya adalah revoke, permission type, tipe permisinya. Kalau lebih mudahnya langsung all privilege saja ya, kalau ingin menghapus semuanya. Kecuali kalau ingin menghapus salah satu. On database, titik nama tabel from user. Contohnya di sini. Revoke all privilege, saya pakai all privilege, walaupun tadi create dan select ya. On Messi titik bintang, artinya semua tabel dari database Messi from coba satu. Habis itu kita exit. Ini karena saya masuk sebagai root ya. Jadi untuk memberikan hak akses itu kita harus masuk sebagai root. Kalau kita memberikan hak akses pada user selain root, biasanya akan error. Nah, setelah kita hapus privilege untuk sebuah user, kita buktikan apakah user tersebut bisa menampilkan data atau enggak. Buktiannya yaitu dengan kita masuk ke user coba satu. Terus kita masuk ke tabel yang diinginkan, terus kita show tabelnya, dia nggak muncul, kosong. Terus kita coba select bintang from mahasiswa, tadi bisa kan isinya. Nah, di sini ada perintah delete.
Jadi diingat-ingat ya kalau ada error seperti ini di network, artinya ada masalah dengan akses. Select command di net to user coba for tabel mahasiswa. Artinya user coba satu tidak bisa melakukan select di tabel mahasiswa karena tidak memiliki privilege yang sudah kita hapus sebelumnya. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Saya kira cukup jelas sih. Selanjutnya ini yang belum ketinggalan, yaitu menghapus user. Tadi kan kita sudah buat user. Selanjutnya bagaimana untuk menghapus user? Sama seperti menghapus tabel. Kita menggunakan perintah drop, nama user, diikuti dengan nama user yang akan kita hapus. Nah, catatannya, untuk menjalankan perintah data, pastikan Anda sudah punya akses root. Jadi kita harus masuk sebagai akses root, user root terlebih dahulu. Setelah melakukan perubahan, segera jalankan perintah flush privilege. Habis itu kita jalankan flush privilege. Artinya apa? Statement flush privilege itu artinya merintihkan server untuk mengereload ulang semua grant privilege yang ada di tabel. Jadi kalau kita kan di dalam MySQL itu ada tabel grant table ya. Di situ ada informasi user, akses, password. Nah, otomatis kita ketika download delete user itu dia merubah bagian tabel grant. Nah, untuk itu kita harus melakukan perintah flush privilege untuk mengupdate data grant table itu. Itu untuk perintah hapus user. Bisa menghapus user. Oke, saya kira itu untuk praktikumnya ya. Jadi silakan kerjakan untuk praktek 9, yaitu buat database pertemuan 11. Nama database-nya pertemuan 11 ya. Habis itu buat tabel MHS diikuti dengan tabel mata kuliah. Terus kalian buat create data create table otomatis harus mengikuti kolomnya apa saja ya. Jadi tapi kolomnya tidak saya tentukan, kalian bisa isi apa saja. Jangan diisi data dulu ya. Nanti kita ngisinya di user yang kita buat. Terus habis itu buat user dengan nama underscore name ya. Sama seperti tugas 2 itu ya. Tapi itu kan buat database, ini buat user. Untuk membuktikan kalian mengerjakannya masing-masing. Terus berikan hak akses untuk user tersebut agar bisa select, insert, update, delete ke database pertemuan 11. Berikan hak akses untuk nama underscore name itu hanya bisa select, insert, update, delete itu di database pertemuan 11. Habis itu kalian tampilkan privilege-nya. Habis itu kalian isikan data dan masuk sebagai user yang baru dibuat minimal 3 data. Harusnya bisa ya karena kita sudah beri hak akses. Setelah kita isikan data minimal 3, tampilkan semua data yang ada di tabel matkul dan tabel MHS. Kalau berhasil baru kita hapus hak privilege-nya. Kita buktikan ya, kita praktekkan apakah berfungsi perintah revoke di dalam SQL. Jadi kita masuk sebagai row dan hapus privilege atau revoke semua privilege. Kalau berhasil, kita buktikan dengan cara masuk lagi ke user nama underscore name, coba menampilkan data yang ada di tabel mata kuliah dan MHS dengan select bintang from mata kuliah dan select bintang from MHS. Dan setiap langkah-langkah ini kalian buat screenshotnya ya. Yang terakhir hapus user yang baru dibuat. Nah itu artinya kalau sudah berhasil, artinya kalian sudah mempraktekkan akses untuk manajemen user di MySQL. Kalian buat laporannya dalam bentuk PDF atau Word, kumpulkan dalam Google Drive ya, biar lebih mudah. Linknya dikumpulkan di tugas 9 pertemuan 11. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanya.
Ya ada. Untuk pengumpulannya terakhir sebelum UAS ya. Nanti sama seperti UTS, UAS-nya juga isinya adalah tugas dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi sama saja kalau kalian nggak ngerjakan sekarang nanti itu bagian dari UAS ya, tetap dikerjakan. Seperti itu. Untuk tugas sebelumnya saya cek masih baru, nah masih 3 orang. Jadi semakin hari mungkin semangatnya semakin berkurang ya. Baru 3 orang untuk yang tugas backup dan restore. Jadi setelah seminggu ini poinnya berkurang 5 poin ya. Jadi kalau tepat waktu itu nilai maksimal saya 95 ya, bukan 100 karena bukan matematika yang ilmu pasti, jadi mentok 95, lewat seminggu berkurang menjadi 90 ya maksimal, lewat seminggu menjadi 85 dan seterusnya. Silakan yang untuk backup dan restore belum mengerjakan silakan dikerjakan. Saya juga tinggal praktek masing-masing ya, sudah saya kasih contoh di materi yang saya buat. Saya tampilkan salah satu tugas yang sudah mengumpulkan seperti ini saja. Formatnya masuk ke database, screenshot, lakukan proses penguncian tabel, log table, lakukan proses backup, select into out file. Nah ini filenya, file backupnya, terus kita load untuk kita restore. Selanjutnya menggunakan MySQL dump, kita masuk ke dalam MySQL bin. Jadi kalau MySQL dump bukan masuk ke dalam MySQL, tapi ke dalam MySQL bin kita jalankan MySQL dump.exe sebenarnya itu ada program MySQL dump.exe seperti ini, min U, min P, dalam besar, backup 3.sql atau apapun itu, file SQL ya. Habis itu untuk restore-nya seperti ini, sama. Itu saja itu. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, saya kira cukup. Sisa waktunya bisa kalian gunakan untuk langsung praktekkan tugas praktek 9 atau mengerjakan tugas pertemuan 8 atau pertemuan 7 yang belum. Seperti itu. Kalau nggak ada ditanyakan, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.